Berhenti, Pak. Berhenti di sini. Iya, berhenti di sini. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Hati-hati, Nyonya. Iya. Setelah aku masuk, aku akan memberitahu semuanya pada keluarga Lutra. Bukannya itu mobilnya? Ibu mertua Prithvi pasti ada di dalam. Kita terlambat. Syukurlah, kita sudah sampai. Kalau tidak, kita kehilangan dia. Aku harus beritahu Prithvi. Semua orang memakai topeng di sini. Bagaimana aku menemukan Rishabh dan Prita? Bagaimana? Tunggu sebentar. Bukankah kau Giris? Iya, Nyonya. Aku ingin bicara dengan Rishabh tentang sesuatu yang penting. Ada apa, Nyonya? Sepertinya Nyonya Akan khawatir. kujelaskan nanti. Aku harus bertemu Rishabh dulu sekarang. Ayo, ikutlah Ya, denganku. baiklah. Ayo Mari, kita pergi. mari sini. Apa? Iya, Tuan. Calon ibu mertuamu sudah masuk dalam rumah. Kau bilang apa? Dia berhasil mencapai rumah Lutra. Iya, Tuan. Apa? Hancurlah semuanya. Semuanya akan berakhir. Tuan, Anda dengar? Dia tidak akan memaafkanku. Dia tidak akan mengampuni aku. Dengar, Tuan. Berhenti membuatku kesal atau kuhabisi kau. Tahan dulu dan biarkan aku berpikir. Dan Ini semua salahmu. Kenapa kau melakukan ini? Aku menolongmu dan kau menjebakku. Prithvi, jika polisi sampai menangkapku, aku akan membuatmu ditangkap juga. Aku akan katakan kau bersalah. Aku tidak mau dihukum sendirian. Aku sudah membantumu, tapi kau mengkhianatiku. Keterlaluan. tolonglah, tenanglah. Bagaimana aku Kau bisa harus tenang. Biarkan aku pikirkan cara untuk menghindari krisis ini dan menyelamatkan kita. Halo, Tuan. Tuan. Bukankah sudah kusuruh untuk menahannya? Berapa lama dia bisa menahannya? Apa kau ingin dia menunggu sampai polisi datang untuk menangkap kita? Bisa diam tidak? Kenapa kau banyak bicara? Omong kosongmu itu membuatku marah. Aku bahkan lupa rencanaku yang telah kubuat. Lihat ini. Aku bawa topeng ini dan aku bawa 2 orang ini juga. Aku telah merencanakan sesuatu. Jangan membuat aku kesal. Katakan apa rencanamu? Aku akan menjelaskan rencananya padanya. Dengarlah. Raj, dengar. Lakukan apa yang kukatakan. Aku akan mengatakannya sekali. Kau mengerti? Sebuah mobil van akan tiba di luar rumah Lutra dalam 5 menit atau kurang. Begitu Bibi Sarla, calon ibu mertuaku keluar, bawa dia dan masukkan ke dalam mobil. Dan setelah itu, kau bawa dia ke utara. Aku akan menemuimu di sana. Tuan, dia baru saja ke dalam. Kenapa keluar? Kenapa kau bertingkah seperti Sherlyn? Jangan tanya siapa Sherlyn. Kau lakukan saja apa yang telah kukatakan. Kau mengerti? Baiklah. Bagus. Tapi Tidak ada Prithvi, pertanyaan lagi. Tidak ada yang akan bertanya apa-apa. Lakukan saja apa yang kukatakan. Sekarang kalian berdua akan menghadiri pesta dengan berpura-pura menjadi kami. Oke? bagaimana kalau ada yang memanggil mereka dan mau bicara dengan mereka? Mereka akan biarkan. Apa? Ya. Jika ada yang mencoba bicara pada mereka, mereka akan bersikap seolah mereka tidak mendengar apa-apa. Tugas mereka adalah menggantikan kita. Orang lain akan menganggap dia Prithvi dan dia Sherlyn. Dengar sayang, sekarang kau harus ambil topeng ini dan temui Bibi Raki. Kau harus berakting di depannya dan tanyakan apa topeng ini cocok untukmu. Tanyakan padanya, apa kau terlihat manis? Setelah dia bilang iya, pergilah. Dan Shreya, setelah Sherlyn pergi, tunggu 1 atau 2 menit dan pergilah ke depan Bibi Raki. Jika dia menghentikanmu dan tersenyum padamu, itu berarti dia mengira kau adalah Sherlyn dan bukan Shreya. Rencana kita akan sukses. Dan kau berada di lantai dansa setiap saat. Oke? Dan ya, pastikan kau menjauhi dari pemain kriket itu. Kau mengerti? Dia bisa membuat masalah bagi kita. Kau harus hati-hati. Apa itu jelas? Tapi, Sarah, bagaimana kau akan mengeluarkannya dari rumah? Akan kutangani itu. Lakukan saja apa yang kuminta. Aku akan menangani yang lain. Sekarang pergi. Cepat. Ibu, sudah diam. Jangan banyak bicara. Aku Oke? akan menyingkirkan mata yang jahat. Waspada itu mengundang keberuntungan. Tidak. Tidak waspada sama saja dengan mengundang kecelakaan. Iya. Ya, Kalian itu sudah tidak benar. waras. Apa kau baru sadar?
Orang cantik memang seperti itu. Karena mereka selalu takut bahwa seseorang akan membawa sial pada kecantikan mereka. Dan seseorang melemparkan mata jahat padaku. Itu bisa terjadi padamu juga. Aku memintanya untuk mengusir mata jahat. Aku memang lebih cantik darimu. Tapi kau juga cantik, ya kan? Iya, Ibu, aku memang cantik. Tapi ritual dan mata jahat ini, Raki, mata jahat seseorang bisa menyebabkan banyak kehancuran. Kau tidak pernah tahu dengan niat dan motif orang. Kau tidak bisa bilang apa orang itu baik atau buruk. Ya, kau benar janji. Iya. itu masuk akal. Aku membuatmu takut? Kau membuatku takut dan terkejut. Oh iya. Sherlyn, jangan lakukan itu. Jantungku ini sangat lemah. Astaga, ibu salah besar. Ibu suka menonton film horor sendirian di malam hari. Dan ibu bilang jantung ibu lemah. Aku tidak bilang begitu. Benar. Dan kau akan menikah beberapa hari lagi. Tapi kau seperti anak kecil. Bibi, semua orang akan menjadi menyenangkan di saat seperti ini. Apa? Maksudku, aku bukan bicara tentangmu. Baiklah, baiklah. Aku rasa nenek masih sangat muda. Terima kasih. Kenapa dia bertingkah manis hari ini? Aku suka sekali topeng ini. Bagus kan? Iya. Aku akan memakainya sepanjang malam. Aku tidak akan melepaskannya. Kau tahu siapa yang akan kutakut-takuti? Siapa? Risa. Astaga. Surya. Aku sudah melakukan bagianku. Mereka semua mengira aku di balik topeng ini. Nah sekarang, pakailah topengmu. Pergi ke dapur di depan para wanita. Jika mereka melihatmu dan tersenyum, berarti mereka tidak mengenalimu. Dan jika mereka memergokimu, aku akan mengatakan bahwa gaun dan topeng ini sangat umum untuk dipakai. Jangan khawatir. Yang perlu kita tahu adalah rencana kita harus berhasil. Ini pakailah. Sempurna. Aku hanya ingin alasan untuk berpesta, ya kan, Bu? Iya, aku tahu iya. Ibu. Aku mengenal Ibu dengan baik. Ada apa, Sherlyn? Kau ingin sesuatu? Minum? Iya, ambillah. Dia haus sekali. Janki, tadi kau bilang apa? Ya, kita harus jauh dari mata jahat. Itu bukan hal yang baik. Itu sesuatu yang buruk. Apa ada yang curiga? Tidak sama sekali. Aku akan Sempurna. pura-pura jadi dirimu dan menghadiri pesta sekarang. Nikmati pestanya. Dia di sana. Cepatlah. Permisi Tuan. Bibi Sarla? Permisi sebentar. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Tidak, Aku tidak akan Bibi membiarkan Sarla, ada apa siapapun sebenarnya? menyakitimu. Katakan pada. Duduklah dulu. Aku tidak mau duduk. Tadi Bibi aku Sarla. menumpang mobil seseorang sampai di sini. Aku ingin mengatakan sesuatu. Bisakah kau memanggil Raki, Mahes dan juga yang lainnya? Duduklah dulu, Aku Bi. ingin bicara. Giris, ambilkan Iya, air. Di mana mereka? Aku tidak ingin duduk. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tolong panggilkan semua orang. Panggilkan nenekmu, Mahes dan semuanya. Aku akan pergi dan memanggil Prita dan Sristi. Aku akan mencari Prita dan Sristi dulu. Tolong panggil semuanya. Oh, maaf. Maaf. Prithvi, aku senang menemukanmu, Nak. Apa kau melihat Prita dan Sristi? Aku sudah mencarinya. Aku sedang bicara denganmu, Prithvi. Apa kau melihat Prita dan Sristi? Aku ingin mengatakan sesuatu. Sudahlah. Siap. Apa yang kutakutkan jadi kenyataan. Ibu mertuaku.
telah sampai di rumah Lutra untuk menghancurkan hidupku. Tidak. Ibu ingin tahu di mana Prita dan Sristi berada. Itu berarti dia belum memberitahu siapapun. Itu berarti aku masih punya kesempatan untuk mengendalikan situasi. Tapi bagaimana? Bibi Sarlah, Prithvi, kau menyuruhku mencari di sana, tapi aku tidak menemukannya. kenapa Bibi terlihat khawatir? Ini sesuatu yang penting, tapi aku tidak bisa menemukan Sristi dan Prita. Kau mencari Prita dan Sristi. Iya, Apa Sristi baik-baik saja? kenapa? Apa yang terjadi pada Sristi? Sristi, kau tidak tahu. Lupakan saja, Bibi. Semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi pada Sristi? Kenapa kau mengatakan itu? Sebenarnya, aku mendengar Karan bicara dengan seseorang di telepon. Dia mengatakan pada seseorang bahwa Sristi mengalami kecelakaan. Sristi kecelakaan. Iya, Di mana? Di mana dia? aku tidak melihatnya. Dia pasti berada di luar. Sristi, Bibi, Sristi. Aku tidak tahu di mana Sristi. Dia kecelakaan. Ibu mertua di sini. Di mana mobilnya? Apa kita harus melaporkannya kepada Tuan Prithvi? Aku harus menelpon dia. halo, Halo Tuan, ibu mertuamu sudah datang. Tapi kenapa mobilnya belum datang? dengar. Aku mengatakan padanya bahwa putrinya Sristi mengalami kecelakaan. Jika kau pintar, kau tahu apa yang harus kau lakukan sekarang. Kau mengerti? Aku harap dia baik-baik saja. Di mana Ada aku akan kecelakaan! menemukan? Ada kecelakaan! Di mana? Di mana kecelakaannya? Ada siapa? Hah? Siapapun Aku- Anda, aku harus beritahu ada kecelakaan dan nama korbannya adalah Sristi. Dia bilang padaku, ibunya di rumah Tuan Lutra menghadiri pesta. Dia memintaku untuk memberitahu semua orang. Gadis malang itu kehilangan banyak darah. Apa kau tahu di mana kecelakaannya? Aku ibunya. Dia adalah putriku. Oh, begitu Bu. Kalau begitu aku antar. Ayo mari. Aku punya Aku motor. akan pergi denganmu. Ayo tolong cepat ya. Ayo sini Bu. Maaf Pak. Terima kasih banyak telah mengantarku ke alamat sini. Boleh ku pinjam motornya? Ayo. Ayo, pegangan Bu. Baiklah. Mereka datang dengan mobil sekarang. Aku akan membawa orang tua ini ke tempat yang Bapak minta. Sesuai rencana. Itu dia mereka. Ayo, kita akan bawa ibu mertuanya ke tempat yang diminta oleh bos. Ayo. Pak, ibumu tergelincir di sana. Ibu. Ibu! Aku berhasil mengirim orang usil ke arah yang benar karena ibu mertuaku pergi ke arah yang berlawanan. Dan sekarang, Raj akan bisa melaksanakan rencanaku dengan bebas. Fantastis. Ibu. Ibu. Di mana ibu? Ibu. Ibu. Risap ada apa? Nenek, di mana ibu? Pelayan mengatakan padaku bahwa ibu terpleset. Di mana ibu sekarang? Apa ibu terluka? Tunggu sebentar, tenang. Bernafaslah. Apa yang terjadi? Pelayan Apa yang mengatakan terjadi ibu dengan terpleset. Raki? Di mana ibu sekarang? Apa ibu terluka? Aku baru saja bersamanya di dapur. Aku datang ke sini untuk menggunakan kamar kecil. Dia baik-baik saja. Ibu pasti jatuh setelah nenek datang ke sini. Oh ya? Ayo kita cari, lihat. Nek. Sayang dengar. Ini kabar terbarunya. Aku telah berhasil menyuruh Araf di lantai dansa. Bagaimana dengan topengmu? Jangan khawatir, kita tidak perlu menyoroti topengku. Prita, Karan, dan juga Risap telah melihatku memilih topengku. Jadi, jika salah satu dari ketiganya melihat Araf di lantai dansa, mereka akan menganggap itu aku. Itu Prithvi. Shreya bertemu dengan para wanita tua di dapur sambil mengenakan topengku tadi. Fantastis.
Apa ada yang menyadari bahwa itu bukan kau? Tidak sama sekali. Kau tahu apa yang aku lakukan? Apa? Pertama kali pergi ke dapur, aku melihat Bibi Raki, Nenek dan juga Jangki. Mereka sedang melakukan sesuatu yang begitu aneh. Aku memakai topeng dan membuat Bibi Raki takut. Mereka mengira aku bersenang-senang. Aku membuat mereka memperhatikan topengku. Mereka semuanya tertipu. Selain itu, aku menyuruh Sreya ke dapur dengan topeng yang sama yang aku gunakan. Tidak ada yang mengenalinya. Luar biasa, luar biasa. Inilah yang kita inginkan. Rencana kita berjalan dengan lancar. Sekarang kita tidak perlu khawatir. Kita bisa keluar dari sini tanpa rasa takut. Apa kau tahu apa namanya? Peran ganda. Kita akan berada di sini, di pesta, dan juga di sana. Ayo pergi. Terakhir kali aku melihatnya, dia ada di dapur. Kenapa kau tidak mengerti juga, Risa? Nenek, seharusnya Apa ibu hati-hati. maksudnya? Dan Tolong seharusnya beritahu ibu tidak aku. terpeleset begitu, Nek. Siapa yang kau cari? Jangan cemberut, siapa yang kau cari? Aku mencari karena aku khawatir. Kenapa kau khawatir sekarang? Kau selalu khawatir. Apa yang terjadi? Aku mencari Prita, Risab. Kenapa kau mencarinya di sini? Dia seharusnya ada di pesta. Apa dia ada di pesta? Oh, baiklah. Ayolah, Risa. Gunakan otakmu itu. Ayo Nek. cepat. Ibu, Raki, Apa yang terjadi? Siapa yang mereka cari? Apa mereka mencariku? Boleh aku katakan Ya. sesuatu? Calon suamimu adalah orang yang usil. Dia benar-benar orang yang sangat usil. Tapi tidak sebanyak Prita. Oke, baiklah. Dengar. Dia itu tidak mencarimu, tapi dia mencari ibunya. Kenapa? Aku menyuruh pelayan untuk menemui pria usil itu dan mengatakan bahwa ibunya terjatuh dari tangga. Dan dia membutuhkan bantuannya dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi mereka bergegas untuk memeriksa Raki. Kita harus keluar dari sini sebelum Bibi Sarla melarikan diri. Ayo pergi. Kau mau pergi kemana? Dan kemana Sarla akan melarikan diri? Kemana? Kita akan pergi. Di mana kecelakaannya? Nyonya, sekarang kita akan menuju ke tempat itu. Aku pikir kecelakaannya dekat. Itulah kenapa kau datang ke rumah Lutra. Putriku, aku tidak tahu di mana dia. Kau meninggalkannya sendirian. Apa ada seseorang bersamanya? Apa ada yang menolongnya? Nyonya, aku melakukan apa yang menurutku benar. Aku tidak bisa memikirkan apapun dalam situasi seperti ini. Tapi di mana kecelakaannya? Kenapa tidak memberitahuku? Nyonya, itu terjadi di atas jembatan. Di atas jembatan. Tapi kenapa Sristi pergi ke jembatan? Jika dia mengalami kecelakaan, apa ada seseorang yang bersamanya? Nyonya, aku tidak akan menemuimu kalau ada orang di sana. Sristi anakku. Iya, Nyonya. Dia dalam kondisi yang buruk. Dia terus memanggil-manggil ibu, ibu. Aku sangat tegang, Nyonya. Dia sudah kehilangan banyak darah. Dia anak kecil lagi. Dan itu kecelakaan yang serius. Aku pikir dia harus absen dari sekolah selama beberapa minggu. Tapi Sristi kan tinggi. Apa yang dia bicarakan? Dia bilang anak kecil dan tidak masuk sekolah. Oh ya, putriku baru 10 tahun. Dia tidak pergi kemana-mana tanpa seizinku. Kenapa bisa ada di jembatan? Dia pasti tersesat saat bermain dengan teman-temannya. Ibu tahu orang tua yang lain telah membawa anak-anak mereka. Tapi ibu tidak ada di sana. Ibu tidak sadar. Jadi dia pasti sedang menunggu di sana. Apa kau yakin dia putriku? Maksudku, dia tidak pergi kemana-mana tanpa seizinku. Tapi kau bilang dia di jembatan. Ibu, anak-anak sekarang ini nakal. Itu adalah putrimu. Dia menunjukkan fotomu di ponselnya. Makanya dia memintaku untuk menjemputmu. Dia bilang kau ada di pestanya di rumahnya Tuan Lutra. Itu sebabnya aku ke rumah Lutra. Makanya aku bisa tahu Nyonya. Orang ini berbohong. Aku yakin Sherlyn mengirimnya untuk berbohong dan meyakinkanku untuk pergi bersamanya. Sherlyn adalah gadis yang licik. Kami tahu dia mengkhianati semua orang. Kami tahu dia mengandung anak orang lain.
Kemudian dia jatuh cinta dengan orang lain, tapi dia harus... Walaupun kita tahu semua ini, tapi kita tidak bisa membuktikan apapun. Aku bahkan menantangnya bahwa aku akan membongkarnya di hadapan semua orang dalam waktu 12 hari. Tapi aku gagal, Ibu. Dan aku melihat perkembangannya. Aku rasa kita tidak akan bisa melakukannya untuk kali ini. Aku pikir, aku tahu dia tidak sendirian. Aku yakin sekali, pasti ada seseorang yang membantunya. Mana mungkin dia melakukannya sendirian? Iya, karena itu bukan satu-satunya. Contohnya, apa Ibu ingat ketika mencari nama nenek di daftar rumah sakit, aku kebetulan melihat namanya di bawah perawatan dokter bersalin. Jelas sekali bahwa Sherlyn sedang memeriksakan diri ke dokter. Ketika aku masuk, dokternya sedang sendirian. Ketika aku mengatakan apa yang sebenarnya pada dokter, seseorang mencelakai dokter tersebut dan dia diculik. Tidak mungkin Sherlyn melakukannya sendirian. Kaprita, dia adalah rubah yang licik. Dengar Bu, dia bisa melakukan apa saja untuk menjaga rahasianya. Dia sangat berbahaya, dia bahkan bisa membunuh. Prita sudah memperingatkanku berkali-kali kalau Sherlyn adalah wanita yang licik.